Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Kakak Dian boleh menemani adik-adik semua pada saat ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Adik-adik sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik sekalian, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan Dasatita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Dasatita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk kembali. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah melakukan kesalahan untuk mendukakan hati teman-teman kita, orang tua kita, terlebih mendukakan hati Tuhan. Untuk itu, adik-adik sekalian, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa di surga, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Adik-adik, kita telah mengaku dosa kita. Untuk itu, kita berhak untuk mendengarkan berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Pujian Bapa Sorgawi.
Oke, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu yang akan kami pelajari bersama pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, senang berjumpa dengan kalian. Saya yakin kalian pasti semangat dan pasti senang karena kita berjumpa kembali dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu kita akan belajar dari Yakub. Yakub diberkati Tuhan di Haran. Jadi, apa rahasianya Yakub diberkati Tuhan di Haran? Wow, luar biasa kan? Kenapa bisa sih Yakub diberkati di Haran? Nah, gini ceritanya. Suatu hari Yakub pergi ke Haran. Dia melarikan diri ke Haran. Dan dia sampai kepada rumah seseorang namanya Laban. Wah, Laban ini punya kambing domba yang banyak. Dia tidak sanggup untuk menggembalakannya. Nah, kebetulan nih ada Yakub. Yakub ini mau menggembalakan, mau memelihara kambing domba Laban. Nah, Yakub dengan setia kerja keras setiap hari dia pergi menggembalakan kambing domba Laban. Nah, adik-adik, Laban ini punya anak namanya Rahel, dan dia punya kakak namanya Lea. Wah, Yakub ini sayang sekali sama Rahel sebagai adiknya. Wah, dia menyayangi Rahel ini sebagai adiknya. Dan Lea, wah, dia makin semangat bekerja. Dia semakin semangat, semakin ulet bekerja menggembalakan kambing domba Laban. Waduh, semangat. Setiap hari mungkin dia semangat. Nah, saking dia mengasihi, menyayangi adiknya ini, Rahel ini, wah, dia mau menjadikan dia sebagai istri. Nah, dia semakin semangat untuk bekerja, untuk mendapatkan Rahel. Adik-adik, Yakub ini semakin semangat karena dia sangat mengasihi Rahel. Nah, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampailah hari yang ditunggu-tunggu Yakub. Wah, dia kena tipu lagi deh. Dia ditipu oleh Laban. Ya, rupanya yang dikasih oleh Laban adalah kakaknya Lea, dan Yakub tidak terima. Yang Laban katakan, "Hei Yakub, kamu harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel." Yakub mengatakan, "Oke, saya akan bekerja lagi 7 tahun." Dan dia semangat bekerja. Dia ulet. Dan dia pada 7 tahun lagi dia mendapatkan Rahel, karena dia sangat mengasihi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya yakin adik-adik punya adik, punya kakak, kita harus saling mengasihi. Ya, saling menyayangi, tidak boleh baku bombe ya, tidak boleh baku hantam, nah, tidak boleh ya, itu nanti marah Tuhan loh ya, Tuhan marah ya. Adik-adik, apa rahasianya Yakub diberkati Tuhan? Rahasianya adalah apa yo? Apa rahasia? Kenapa sampai Yakub disayang Tuhan?
apa yang dia minta kepada Tuhan dikasih. Nah, apa rahasianya? Rahasianya adalah satu, rajin. Dua, tidak mau menyerah. Nah, ini Yakub ini tidak mau menyerah. Pokoknya saya harus mendapatkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku. Dia selalu minta sama Tuhan. Adik-adik, mau disayang Tuhan gak? Pasti semua adik-adikku yang luar biasa, yang manis, yang ganteng, pasti mau disayang Tuhan. Pasti mau disayang Tuhan. Kakak Simpen juga mau disayang Tuhan. Saya mau disayang Tuhan. Nah, kalau kita mau disayang Tuhan, mau diberkati Tuhan, maka adalah kita harus rajin. Itu pertama, rajin. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Nah, tidak mudah menyerah artinya kerja keras, pantang mundur, belajar terus. Kita sebagai adik-adikku yang masih sekolah harus belajar terus, belajar, semangat ya. Rajin sekolah minggu, harus semangat sekolah minggu. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ya, kalau mau belajar, Tuhan Yesus berkati saya supaya diberkati Tuhan, supaya saya dapat mengerti pelajaran hari ini. Ya, harus belajar setiap hari. Ya. Nah, setiap yang dia alami oleh Yakub itu adalah proses dari Tuhan. Adik-adik, pasti ada suka dukanya loh. Pasti ada suka dukanya yang akan kita alami. Pasti ada yang sulit, yang menyakitkan, yang tidak kita senang, yang kita akan hadapi. Tapi ingat, Tuhan akan sayang sama kita kalau kita jadi orang yang apa tadi? Rajin. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Nah, bagaimana takut akan Tuhan? Rajin berdoa, rajin menyerahkan hidup kepada Tuhan, rajin membaca Alkitab. Terpujilah Tuhan. Saya yakin adik-adikku yang luar biasa disayang Tuhan. Aku disayang Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan cerita firman. Berkati kami Tuhan, supaya menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sungguh indah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Seperti firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan begitu menghargai kerja keras anak-anaknya, apalagi kita yang mau terus berbuat baik terhadap sesama kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama pada saat ini, jangan lelah, pujian jangan lelah.
tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, adik-adik, persembahan kita boleh kita transfer melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Kota seperti yang ada di bawah ini. Dan untuk mengiring persembahan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Anak-anakku sekalian, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di hari Minggu ini kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu kami yang begitu setia mengajar kami. Dan terima kasih Tuhan untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami tahu juga bahwa Tuhan Yesus memberikan kami tempat yang paling baik dalam kehidupan kami. Peliharakanlah semua anak-anak sekolah minggu Tuhan, bila mereka tetap yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihani mereka semuanya. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau sertai Tuhan, dari anak batita, anak indria, anak kecil sampai anak besar. Biarlah mereka tetap sehat, tetap terpelihara dalam tuntunan kasih sayang Tuhan Yesus. Ketika mereka harus belajar di rumah pada saat ini karena virus corona, biarlah mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat untuk belajar. Jauhkan semua anak-anak kami Tuhan dari virus corona pada saat ini. Biarlah mereka tetap sehat, melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya. Allah kami maha baik, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang masih ada pada orang tua kami. Engkau juga melindungi semua guru-guru sekolah minggu kami, melindungi kakek, melindungi nenek, melindungi orang tua kami, melindungi semua sanak saudara kami. Biarlah mereka tetap sehat dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Allah kami maha baik, lanjutkanlah kasih-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah mereka tetap aman dalam lindungan kasih sayang Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, terimalah doa kami, karena doa ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bangkit berdiri.
kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Sambil berdiri kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Anak Terang. Adik-adik sekalian, jangan khawatir dimanapun kita berada, asal kita setia bersama Tuhan. Tetap bersyukur setiap hari karena Ia beserta kita, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Adik-adik sekalian, tetap berdiri. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan menyanyikan satu kali lagi sebuah pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku.
Demikianlah ibadah kita. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik semua. Tetap rajin cuci tangan, tetap rajin gunakan masker, jaga kesehatan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.